Di lokasi kejadian sudah dilakukan pencarian tuh saya lihat pada saat hari pertama itu ada 2 perahu karet dan ada sekitar 10 penyelam gitu yang sudah berusaha mencari gitu. Di satu titik di dekat danau itu ada bantal. Ternyata bantal itu kesini saya dapat info dari warga itu bantal almarhum yang dilempar gitu. Karena katanya ada ritual kalau barang kesayangannya almarhum itu dilemparkan ke danau secepatnya keluar gitu. Yang memang dari segi fisiknya masih berada di bawah, korinnya masih disekap itu di sana. Setelah maghrib itu saya sholat. Cuman itu auranya memang sudah beda. Dan ternyata kesini saya baru tahu saya itu ada di pusat senter kerajaan gaibnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini udah ada Mas Sofyan atau biasa dipanggil Bang Ian, ya Bang ya. Betul. Waduh Bang, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat Bang ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Ian. Tapi sebelum Bang Ian cerita nih, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Ian karena jauh-jauh dari Sukabumi ya Bang ya, tempatnya daerah sana pokoknya gitu kan, datang ke arah sini yang tepatnya di Zimbabwe nih Bang. Sudah kita di Zimbabwe gitu kan. Dan pada video kali ini nih Bang, Bang yang ingin milih capres mana? Kok capres sih? Kok capres ya? Maksudnya cerita tentang kejadian di Sukabumi atau kejadian di mana nih Bang? Tepatnya di perbatasan Sukabumi Cianjur, Bang. Sukabumi Cianjur. Oke. Ada daerah itu di bawah kaki Gunung Gede. Di situ ada sebuah danau. Danau ini backgroundnya kemarin tahun 2021 ada kejadian tenggelam seorang siswa SMA, Bang. Dan itu danaunya untuk wisata atau gimana, Bang? Jadi kalau untuk fungsi danaunya ini untuk fungsi irigasi, tapi kalau memang di situ juga ada tempat wisatanya pemandian, kayak pemandian, kolam pemandian. Kolam pemandian, oke, danau, entah itu danau ataupun waduk ya Bang, nggak tahu lah namanya lah gitu kan. Amin. Yang penting ada danau, yang penting ada air situ ya kan. Terserah mau namain teman-teman sama waduk, danau, laut, terserah dah gitu. Tapi di situ ada satu kejadian yang dimana tahun 2001 ada siswa SMA yang tenggelam. Iya Bang. Dan mungkin insya Allah banget nih teman-teman semua, saya yakin banget di balik pengalamannya Bang Ian, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga sisi positifnya kali Bang. Amin. Oke Bang Ian, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya. Siapa? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Siga. Jadi ceritanya itu ketika saya dan teman saya itu memang pada hari itu lagi
istilahnya santai lah Bang ya di rumah teman. Ketika pukul 12 itu tiba-tiba di HP itu ada yang ngasih kabar, kebetulan teman saya ini ikut grup media di sana gitu. Tahu-tahu ngabarin ada siswa yang tenggelam di situ Watu Karut di Kabupaten Sukabumi dan posisinya masih dilakukan pencarian. Gitu. Karena memang rumah saya itu dari lokasi waduk itu hanya berjarak sekitar 30 menit dan memang saya pribadi dan teman itu suka mendokumentasikan ya kejadian-kejadian yang istilahnya lagi ramai, terutama kan ini dekat ya, akhirnya saya inisiatif berangkat ke lokasi situ itu gitu. Tiba di lokasi situ itu pukul 1 kurang. Di sana itu sudah ramai, semua aspek dari kesehatan, dari BNPB, itu dari unsur setempat sudah hadir di sana dan sudah melakukan pencarian. Dan warga itu sudah mengelilingi situ yang memang sebenarnya situ ini tidak begitu besar, hanya luasnya ya sekitar 1 hektaran gitu ya. Dan memang pembuatannya kan memang sengaja untuk irigasi saja Bang itu. Tiba di sana tuh pukul 1 karena memang itu penuh dipadati oleh pengunjung dan memang yang memang mau menyelamatkan jenazah korban untuk segera muncul karena sudah 1 jam ya, jadi memang sudah diperkirakan si almarhum ini memang sudah meninggal ya Bang ya. Akhirnya kita tiba di sana pukul 1 itu, saya dan teman tuh inisiatif karena memang posisinya padat, penuh sesak. Kita cari melipir ke arah yang agak sepi. Kita waktu itu memang benar-benar intuisi aja Bang, menentukan arah kemana-kemana. Tapi tiba-tiba teman saya itu tadinya yang mengajak ke kiri, saya nggak mau gitu. Kang, kita ke kanan aja, nggak tahu nih enaknya ke sini aja. Ambil aja yang ke arah kanan gitu. Di arah kanan itu posisinya agak lengang, nggak seperti yang memang di pusat perkumpulannya warga itu yang ada di tengah. Posisi kita berjalan, itu saya tiba-tiba langsung kayak yang menarik satu titik dan kebetulan di situ ada bantal. Di satu titik di dekat danau itu ada bantal. Ternyata bantal itu kesini saya dapat info dari warga itu bantal almarhum yang dilempar gitu. Karena katanya ada ritual kalau barang kesayangannya almarhum itu dilemparkan ke danau, memudahkan ya secara unsur non mistisnya gitu, si almarhum ini bisa secepatnya keluar gitu. Terlebih itu ada posisi bantal almarhum ya, dan saya juga di situ sudah merasakan udah beda gitu ya. Saya terdiam di depan sisi bantal itu Bang. Itu bantal di depan, saya duduk di samping bantal yang belakangnya itu majelis. Jadi sana tuh posisi danau itu yang saya duduk itu memang ada majelis, sebuah bangunan perkumpulan untuk siar keagamaan. Terus sebelah sananya ada musola sebelah barat dan di situ ada pohon-pohon besar. Itu posisi kita saya sama teman hanya berdua di situ Bang. Dan saya memutuskan untuk di situ alasannya selain saya merasa tertarik ke fokus di titik itu, yang kedua karena tadi sepi gitu. 10 menit diam di situ, langsung ada suasana merinding Bang. Itu pukul jam 1, masih jam 1 padahal saya udah. Dan kebetulan saya dan teman saya ini agak sensitif Bang, jadi orang indigo gitu. Dia langsung nepuk ini saya, pundak saya, karena saya posisi diam di situ. Teman saya bilang, saya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Udah ada sinyal nih. Jadi kalau dia bilang kayak gitu, itu berarti ada sesuatu yang ingin masuk ke badannya Bang gitu. Ya udah, kata saya, kita emang udah biasa gitu Bang ya. Ya udah, masukin aja katanya, tapi cari tempat jangan di sini. Melipirlah ke musola Bang, agak jaraknya jauh di musola itu Pak. Di musola itu kebetulan posisinya ada beberapa orang, kita masuk aja di musola, kita ngobrol yuk.
di musola itu ya akhirnya dia yang energi yang dia tadi di posisi pas bantal itu udah terserap, dia dimasukin aja tuh ke badannya. Kerasukan lah bang dia ya. Kerasukan pertama itu suaranya dan nada bicaranya itu seperti jin muslim kayaknya bang. Assalamualaikum. Saya itu posisi berdua di musola. Saya ngobrol sama dengan yang masuk ke, punten mbah, dengan siapa? Kata saya tuh. Dia mengaku saya penunggu di sini. Itu saya belum tahu asal usulnya. Cuman saya itu pas kerasukan teman saya itu Kang Manan, saya langsung tangkap apa yang diceritakan, saya simak gitu. Jadi ketika masuk ke Kang Manan dan kerasukan itu, ketika obrolan pertama dia bilang assalamualaikum, wah saya udah enak, agak lega ini berarti jin muslim. Saya bilang, bah kenapa ada yang mau disampaikan ke teman saya ini, karena teman saya ini kan sensitif bang. Setelah teman saya dimasukin, dia bilang tadi assalamualaikum, jang wayahna pang belikeun pang neangankeun kembang 7 rupa. Kata yang ke Kang Manan, yang sosok yang masuk ke Kang Manan, buat apa bah, kang naon bah, kata supados anu di dieu ngawidian murang kali ieu di enggal-enggal diketemukan, jadi supaya cepat-cepat anak ini enggak. Kenapa mbah? Jangan sampai keduluan sama makhluk yang lain, kata. Cepat. Itu interaksi hanya sekitar 1 menit bang, jadi nggak lama. Dia cuman bilang katakan gitu, tapi ada di ujung dia cerita, dia bilang yang sosok yang masuk itu, ini nggak bakalan hari ini, cina. Mau wakaf we ieu dikeluarkeun anak. Ya udah, saya simak aja, ya udah bah, saya tampung informasinya, makasih, dan saya nanti ini dulu ya bah, cari dulu bunganya gitu. Udah beres, udah itu selesai kerasukan, teman saya sadar, saya lantas balik ke posisi yang tadi memang fokus ada bantal itu bang. Saya sama teman saya ngobrol, kumaha mang, katanya, gimana mang, mau kita beliin aja atau gimana? Ah nggak enak, karena kata teman saya itu karena rame posisinya, dan kita kan kalau keluar cara ini nanti nggak keliput dong video-videonya. Ya udah kita standby aja ya di sini ya. Oh siap. Sambil kita menunggu itu, kita beristirahat ngobrol-ngobrol ke majelis. Dari situ ternyata ada bapak, namanya saya samarkan ya bang ya, Bapak Ujang gitu. Saya ngobrol dengan Pak Ujang, maaf saya ikut di sini duduk, capek dari mana Jang? Dari Cibadak, kata saya teh. Oh iya, saya tuh ngobrol sama Pak Ujang ini. Ternyata si Bapak Ujang ini orang yang pertama kali tadi berusaha menolong sosok almarhum sebelum tenggelam bang. Jadi posisi beliau ketika almarhum itu tenggelam, beliau lagi di majelis sedang siap-siap untuk sholat duhur. Pak gimana itu ceritanya? Tadi saya tanya-tanya kronologinya. Jadi emang peristiwa si anak ini sebelum kejadian itu memang mereka datang bertiga ke sana dan berenang di sebelum duhur ini, pas memang mau adzan duhur mereka berenang. Posisi 3 orang katanya, yang 2 ini di pinggir, yang 1 ini dari pinggir tuh makin lama makin tengah. Itu sebenarnya udah diperingatkan oleh ibu-ibu yang jual warung, karena ada penjual warung di sana, jangan ke tengah. Tapi anak ini katanya tidak tidak terdengar, apa memang bagaimana gitu. Dia terus aja ke tengah. Posisi sesudah di tengah, tiba-tiba dia teriak minta tolong. Otomatis yang paling terdekat itu si Abah Ujang ini gitu. Abah Ujang ini lalu inisiatif memanggil santrinya, karena di majelis itu tidak hanya Abah Ujang, ada santrinya juga. Santrinya ini orang yang pertama kali disuruh oleh Abah Ujang untuk
menolong. Itu si jarak santri ke tengah itu kan ada sekitar 40 meter bang, agak jauh gitu. Si santri ini sebenarnya sudah meraih si almarhum, udah diraih ke tangannya, ke tangannya si almarhum ini, ke pundaknya. Cuman karena jaraknya 40 meter, ketika udah sampai tengah itu udah kehabisan energi. Jadi dia hanya mengaitkan tangan almarhum ke bahunya aja gitu. Dia kira si almarhum itu megang. Ternyata pas dia ke pinggir itu nggak ada gitu. Langsung inisiatif si Abah Ujang. Tadinya si santri ini mau balik lagi ngambil almarhum jenazah gitu. Cuman kata Bah Ujang, jangan, saya aja. Sama Bah Ujang dikejar ke sana. Si almarhum sudah masuk ke dalam, udah tenggelam itu. Nah, itu cerita saya dapat dari Abah Ujang langsung itu. Langsung setelah posisi tidak mungkin untuk diselamatkan kembali, Bah Ujang ini lantas menghubungi ketua RT dan unsur setempat ya, dan diumumkan gitu. Jadi pas saya ngobrol-ngobrol gitu, jadi wah, saya belum cerita tuh kejadian yang tadi teman saya tiba-tiba kerasukan gitu, dan saya juga di situ posisinya udah merinding, di fokus di titik itu belum cerita. Saya melihat, cuman ada keanehannya, warga di sana tuh seolah-olah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka membuat rakit bang, udah membuat rakit dari bambu tuh. Ya inisiatif oleh Bah Ujang ini. Udah inisiatif rakit tuh. Saya kan di pinggir itu cuman ngeliat aja warga berusaha membuat rakit. Saya nggak tanya, diam aja. Sementara itu di lokasi kejadian sudah dilakukan pencarian tuh. Saya lihat pada saat hari pertama itu ada 2 perahu karet dan ada sekitar 10 penyelam gitu yang sudah berusaha mencari gitu. Itu posisi jam 2, saya di situ bersama melihat aktivitas yang dilakukan. Sholat asar, masih belum ada tanda-tanda yang menggembirakannya dari sana, dan warga masih berkumpul. Dan di situ tuh tidak hanya dari warga biasa, di situ juga udah banyak orang-orang yang berpakaian aneh bang, udah banyak gitu. Jadi amanat yang tadi disampaikan ke teman saya itu ya saya hiraukan bang. Cuman saya udah dapat tadi poin-poin yang harus disediakan bunga 7 rupa, ada juga informasi nggak bakal dikeluarkan hari ini tuh. Saya udah tahu informasi dari yang sosok yang masuk ke teman saya gitu. Jadi posisi tadi melihat banyak orang pintar di sana juga, jadi dan kita bukan warga setempat, jadi ya saya dan teman saya ya hanya diam saja melihat istilahnya yang sudah disiapkan oleh warga dan aktivitas Basarnas. Pukul 5 tiba, dan Basarnas mengumumkan pencarian dihentikan gitu untuk hari itu gitu. Karena saya dan teman saya masih belum cukup untuk pendokumentasian, akhirnya saya dan teman saya memutuskan kita lanjut malam yuk di sini katanya. Yakin. Malah kalau malam kayaknya kita lebih seru lagi nih karena kita sendiri gitu. Ada juga informasi yang sebenarnya ada informasi lagi yang kurang dari sosok itu yang menyebutkan bakal dikasih kalau dalam keadaan ramai. Jadi kalau mau dimunculkan itu nggak boleh ramai-ramai. Itu ada informasi yang udah saya tangkap tuh. Terus 5:30 itu akhirnya kita istirahat di musola bang, karena di sana ada musola. Jadi kalau mau ditarik ulur kenapa ada musola, ada majelis, ternyata Danau Batu Karut ini dulunya itu adalah tidak lepas dari erat kaitannya seorang ulama yang terkenal di Cianjur bang. Jadi Batu Karut ini ada sebuah batu yang berdiri di bawah pohon beringin besar, dan akar-akarnya itu seperti mengikat batu itu. Makanya disebut Batu Karut. Karut itu ikat, jadi batu yang diikat, jadi disebut Batu Karut gitu. Nah batu ini ada sebuah mata air yang muncul di belakangnya dan jernih banget, dan itu
keanehannya mau kemarau juga terus mengalir, airnya benar-benar jernih dan putih. Nah dari keanehan itu makanya oleh warga dari tahun sebelum-sebelumnya, dari tahun periode tahun 70 ke belakang itu konon katanya Danau Batu Karut ini si kolamnya itu yang ada air di pemandian di Batu Karutnya itu sering dijadikan aktivitas-aktivitas supranatural bang. Itu praktek-praktek misalkan katanya zaman dulu kalau yang pengen ayam aduannya menang mandiin di sana katanya. Terus kalau ada adu domba yang dombanya pengen menang, dombanya mandiin di sana. Terus ada praktek-praktek yang info untuk melakukan dapat info nomor di sana juga bang. Jadi memang dari dulu udah santer praktek-praktek itu. Makanya dari situ mungkin sosok ulama Mama Gelar ini yang memang tujuan hidupnya untuk dakwah ke daerah sana. Dakwahnya ini selain memang untuk secara fisik mereka untuk memurnikan daerah itu supaya tidak terjadi praktek-praktek yang sifatnya syirik. Ternyata dakwahnya ini saya dapat kesaksian dari salah satu muridnya yang sekarang masih ada, itu yang tadi Mbah Ujang ini. Dia juga pernah bilang ke Mbah Ujang, katanya sebelum daerah ini makhluk halusnya istilahnya dimuslimkan, ini bakal ada kejadian-kejadian terus. Karena setelah daerah ini tadi banyak praktek-praktek sugihan, jadi seperti mungkin kerajaan jinnya yang di sana itu makin besar. Yang terasa kerugiannya setelah makin besar itu dari tahun 70 sampai kurun waktu tahun 90-an itu sudah ada 8 orang korban bang. Dari tahun 70 tahun 90 yang rata-rata warga sekitar yang istilahnya menjadi korban di sana gitu. Dan seakan-akan setiap orang yang ingin melihat danau itu di waktu-waktu tertentu itu seperti seolah-olah terpanggil dan jalan sendiri. Ada cerita si ibu yang kemarin ada wawancara juga di situ. Si ibu ini menjadi korban juga dan saudaranya menceritakan si ibu itu melepaskan anaknya gandongannya pas malam maghrib dan si ibu itu tiba-tiba loncat ke danau itu gitu. Dan ada juga cerita yang tadi yang memang ada waktu-waktu yang seperti unsur gaibnya tuh kuat. Makanya jam 12 siang itu adalah salah satu menurut warga di sana adalah waktu terlarang di situ bang. Jadi kebetulan kan almarhum yang tadi berenang pas pukul 12 siang. Dan juga ada kesaksian lain dari warga itu kalau pukul 12 siang itu seperti dari arah barat ke timur itu ikan-ikan tuh muncul besar. Banyak secara bergerombolan itu setiap pukul 12 siang. Tapi warga penasaran ketika pernah katanya dikosongkan untuk dapat ikan, ternyata nggak ada ikan sama sekali bang. Padahal warga melihat itu yakin dari kejauhan dan ketika didekatkan ikan itu bergerombolan dari arah barat ke timur di waduk itu. Jadi memang sudah warga juga mengingatkan kalau pukul segitu jangan berenang. Nah kembali lagi ke ini bang, ke tadi saya kegiatan. Setelah saya tahu hal itu, saya berinisiatif sholat maghrib di situ bang ya. Setelah maghrib itu saya sholat, cuman itu auranya memang sudah beda. Dan ternyata kesini-kini saya baru tahu saya itu ada di pusat senter kerajaan gaibnya bang. Daerah situ itu. Dan kerajaan gaibnya ini sebenarnya sudah lama dimuslimkan oleh Mama Gelar ini. Dan setelah dimuslimkan itu terbukti dari tahun 90-an ke sini itu sebenarnya sudah tidak ada lagi kejadian lagi. Tahu-tahu tiba-tiba yang 2021 ini. Dan saya rasakan banget itu auranya benar-benar kuat banget itu. Karena saya di sana hanya berdua dengan teman saya, posisi memang lampu hanya lampu 5 watt yang temaram gitu. Saya sholat maghrib tuh seakan-akan sama teman saya tuh banyakan. Padahal saya cuma berdua ketika saya kan jadi imamnya waktu itu. Ketika saya sholat maghrib 3 rakaat kita mengucapkan amin tuh
kayak yang ramai di belakang tuh. Tidak hanya teman saya, makanya saya diam aja gitu pas sholat tuh. Pas saya beres sholat, saya ngobrol sama teman saya. Tadi ngedengar nggak? Kata teman saya. Dia udah ngerti. Ya banyak kan. Dan dia merasa gitu. Jadi pas sholat maghrib juga kayak seakan-akan kita tidak hanya kita gitu yang sholat di situ. Kesini sih baru tahu ternyata yang masuk di musola area itu adalah jin yang dimuslimkan yang dari dulu kala, yang mungkin yang dulu pernah cerita ulama itu yang memuslimkan. Jadi memang bersenternya ada di area musola di situ dan dekat dengan batu karutnya itu, Bang, itu. Putuskan untuk tiduran karena saya memang rencananya udah isya baru melakukan penelusuran di situ, ngambil video. Di tengah-tengah pertengahan maghrib isya ini kita istirahat, teman saya ketiduran, Bang. Saya juga karena capek dari tadi siang itu kita pantau terus gitu ya di lokasi kejadian. Sekitar 15 menit dia tidur, dia kebangun. Kebangun itu dengan posisi yang istilahnya sedih. Saya tanya, kenapa, Mang? Dia ceritain, anak itu lagi ditawan katanya di mimpi saya. Jadi dia melihat sosok almarhum sedang berada di kerajaan mereka yang posisinya lagi ditawan, Bang. Teman saya ini hanya berusaha istilahnya menolong tapi tidak bisa gitu. Dan gimana, Mang, posisinya? Ini banyak ular yang ngelilingi anak ini katanya. Terus kita harus gimana? Harus ngikutin amanat yang tadi siang. Posisi udah maghrib, kita nyarinya gimana? Ya biarin aja lah, Yan, karena kita ya sebagai tamu ya, kita menghargai orang setempat yang memang dari siang sudah mempersiapkan, seperti sudah tahu, seperti sudah tidak aneh lagi untuk cara mengatasinya gitu. Jadi kita ya udah, kita kita fokus aja ngambil video-video. Jadi kita mengesampingkan sinyal-sinyal tadi, Bang, gitu. Mulai tadi siang kerasukan, terus pas malam di pertengahan maghrib itu teman saya mimpi gitu ya. Akhirnya kita sholat, tapi pas kita sholat isya ini di belakangnya itu kan tempat wudhunya di belakang musola dan menghadap banget pohon besar dan batu itu gitu. Pas kita ngambil wudhu, itu tiba-tiba dari belakang tempat wudhunya, dinding belakangnya tuh muncul. Kalau saya lihat bayangan hitam besar gitu. Saya itu merinding, saya langsung lari. Langsung lari ke teman saya, Mang, kesini, ini saya takut. Kenapa? Ada juring hidung kalau saya nyebutnya. Istighbarnya. Ini kita udah nggak aman katanya. Kita lari, Bang, dari lokasi. Gak sholat isya tuh. Lari ke majelis si bapak. Sambil terengah datang si bapak lagi ramai sama santrinya gitu. Kita duduk di situ, kita disambut, ditenangin gitu. Kenapa? Saya ceritain. Kita tadi sholat. Atau wawanianan, atau berani-berani amat. Kalian berdua di sana. Isya lagi. Ya namanya juga kita istilahnya pengen yang teduh, pengen yang istilahnya nggak banyak ramai, jadi diam di situ. Karena tadi memang kita udah ada komunikasi siangnya ya, Bang, sama si bapak, jadi kita ngobrol. Dia pun ngobrol-ngobrol sama kita ya, sambil akhirnya dia cerita-cerita apa saja yang akan nanti dilakukan malam itu gitu. Jadi saya tuh tahu cerita asal usul batu karut itu di beliau malam harinya gitu. Bahwa di sini tuh istilahnya mah majelis itu didirikan memang karena diamanatkan oleh Mama Gelar untuk tetap menyiarkan dakwah dari segi secara keagamaannya, terlepas kan tadi dekat tempat itu sering dijadikan dengan praktek-praktek yang berhubungan syirik ya. Terus yang kedua tadi ada posisi lain juga. Dari secara gaibnya, walaupun sudah dimuslimkan sebagai istilahnya yang memang
rajanya kerajaan gaib di situ sudah menjadi muslim. Kata Pak Ujang ini sosoknya adalah ular naga gitu. Kan tidak semua golongan mereka dimuslimkan, masih ada golongan lain yang energinya kuat yang memang di sana juga membentuk kerajaan gitu Bang. Jadi istilahnya di situ tuh ya masih ada mungkin pertarungan energi ya, energi hitam dan putih yang ada di situ dari sisi gaibnya gitu Bang. Makanya tidak serta-merta untuk istilahnya anak ini jenazahnya segera diangkat kalau kita tidak mengikuti istilahnya apa-apa yang diminta oleh mereka gitu, dan kita harus mematuhi sopan santun itu gitu. Dan katanya beliau malam itu mau melakukan tawasul, dan pukul 10 itu beliau ini menyuruh santrinya melemparkan batu yang berjumlah 5, yang 4 buah dilemparkan di sudut-sudut danau, yang satunya di posisi pertama almarhum tenggelam. Jadi kalau yang hasil tawasul beliau, petunjuknya ya salah satunya itu gitu. Dan beliau ini bilang juga ke saya waktu itu, dan beliau bilang bahwa si almarhum juga kalau kemungkinan hari ini tidak akan muncul katanya. Mudah-mudahan insya Allah katanya, mudah-mudahan besok muncul katanya. Dan tak lupa saya juga akan mentawasulkan almarhum ini ya, karena ini memang masih berada di bawah kaki Gunung Gede, di mana kan sosok di kaki Gunung Gede ini yang Haji Surya Kencana itu mitosnya benar-benar masih kental. Jadi kita meminta hanya kepada Allah kata beliau itu, tapi kita juga ada syariat ya. Saya mentawassalkan kepada yang Haji Surya Kencana supaya dibantu untuk istilahnya membebaskan sosok almarhum yang memang dari segi fisiknya masih berada di bawah. Dan kalau tadi secara mungkin korinnya masih disekap itu di sana. Yang pada saat itu saya pukul 9 itu masih ngobrol sama beliau, dan saya juga tidak banyak istilahnya ikut aktivitas beliau karena beliau juga dengan warga sudah mempunyai aktivitas yang tadi yang mereka sudah persiapkan. Terlebih kan kayaknya dari awal juga mereka sudah berdiskusi dengan semua pihak untuk persiapan-persiapan pencarian korban dari sisi masyarakat gitu. Karena kalau dari sisi Basarnas dan BPBD itu sudah memang punya SOP sendiri, dan ini masyarakat punya cara sendiri gitu Bang. Dan saya sebelum pulang itu tetap bandel Bang sama teman, karena belum dapat dokumentasi, karena tadi Isya itu saya kabur. Saya dan teman tuh setelah si bapak ini masuk lagi ke majelisnya dan ngobrol dengan warga dan santri-santrinya, saya berdua menelusuri jalur yang tadi saya masih penasaran kenapa saya tertarik fokus di titik itu. Kita nelusur tuh jam 10. Itu saya video di lokasi yang tadi ada bantal itu. Teman saya kerasukan lagi Bang. Pas pertama kali dia kerasukan itu dari segi energi yang saya rasakan beda gitu. Kalau yang pas di musola itu walaupun merinding cuman hawanya tenang, tapi pas yang ini agak beda. Itu yang pertama merinding, yang kedua hawa panas yang muncul gitu. Dan pas pegang teman saya itu dia agresif, nggak seperti yang tadi di musola dia dengan tenang hanya duduk sila langsung mengeluarkan kata-kata. Kalau yang ini saya rasa beda gitu. Itu posisi dekat dengan bantal korban di situ tuh, karena dia udah keras tangannya dan badannya, dan saya juga sudah nggak bisa nahannya. Ya sudah saya bilang ke sosok yang itu, ya udah kamu mau ngobrol apa katanya. Dia bilang tong ngagaranggu sari lain aik naon kadararieu, jangan mengganggu, kalian mau apa pada kesini.
iya mau waka dikeluarkan ku aing, ini nggak bakal dikeluarin sama saya. Maraneh komode cenah barudak anyar, rek naon ikut campur wawanianan ka dieu. Kalian pada masih baru, anak-anak baru ngapain mau pada kesini kayak gini-ginian, karena hanya kita berdua bang yang malam itu di lokasi. Sedangkan tenda Basarnas kan sebelah barat, sebelah ujung sebelah sana, yang di majelis sebelah sana. Kalau saya memang di posisi batu karutnya itu, yang ada batu, yang ada musola, ada di situ ada bantal tuh di situ letaknya gitu, yang dekat pintu air itu. Setelah kerasukan yang agak ini, saya juga udah bingung ya mau manggil Warda, takut kegaduhan, padahal memang saya sebenarnya udah terbiasa dengan sosok Kang Manan ini gitu, yang memang suka kerasukan. Energinya kuat, dia tuh mau loncat ke danau. Kang Manan ini yang dimasukin itu, saya itu nahannya sambil mang sadar, mang sadar, saya tetap jangan baik ku aing bawa sekalian budak ieu, biar saya bawa sekalian budak ini katanya. Ya udah, saya sebisa-bisanya baca ayat kursi. Saya ingat tuh kalau ada sesuatu Kang Manan kayak gini gitu ya, saya ada aqua, saya baca-bacain, saya siram aja wajahnya. Alhamdulillah tuh bang, sadar dia gitu. Terus kita diam. Wah, emang gak bakal bener kita lanjutin. Kita udah dapet lah video malam ini, karena tadi kita putar-putar ada sekitar 15 menitan lah bang, putar-putar daerah itu. Jadi udah dapet lah, biarin lah. Kita mau ke si bapak juga udah malu, ya kita pulang aja deh. Yang penting kita dapat nih spot malam ini, kata saya. Walaupun ya belum bisa nemuin titik terang, walaupun. Dan itu semua masih kita keep bang, belum kita ceritain ya. Hanya kita berdua di situ yang ngalami kejadian itu. Akhirnya kita memutuskan pukul 10:30 pulang. Besoknya kita jam 8 kita ke sana. Masih ramai ketika ke sana, masih ramai itu. Saya biasa mendekat ke posisi yang memang saya penasaran di titik itu, dan memang di situ saya memperhatikan istilahnya apa yang dilakukan oleh si Abah ya, Bah Ujang ini. Di situ saya merhatikan sampai jam 12 udah duhur tuh, baru Bah Ujang keluar dan menyuruh warga. Di situ ada 3 orang tuh ngeyuhkan rakit ke tengah. Kalau saya lihat waktu itu Bah Ujang bawa pancingan. Dan posisi memang jam 12 itu kalau dari BPBD mungkin lagi istirahat dulu, jadi hanya Bah Ujang ini yang pakai rakit ya. Ke tengah, tak lama kemudian dari sayup-sayup, dari titik saya melihat ke tengah itu dapat nih, nah yang ngait-ngait. Lalu dipanggil yang BPBD yang di sebelah sana. Akhirnya ke tengah tuh dari BPBD penyelam. Tak lama kemudian ternyata si kail pancingan Abah ini ngait ke bajunya almarhum gitu. Lalu penyelam itu membawa si jasadnya dari bawah tuh ke atas, lalu dibawa ke pinggir, dimasukin ke kantong jenazah, lalu dikirim ke rumah sakit. Saat itu saya mau ngobrol ke Abah kembali ke pinggir dan langsung rame. Abah langsung dikerumuni orang itu. Saya nggak mungkin untuk ketemu beliau. Akhirnya saya memutuskan sesudah maghrib bisa nemuin beliau. Tapi karena waktunya memang agak mepet, akhirnya saya tuh ngobrol sama beliaunya udah isya bang. Kita ngobrol. Atas nami pengurus yang Majelis Taklim Al-Hidayah ditugas atau nabi ngeman amanat di Magelar dari tahun 83 ya Pak. Ya. Kita ngobrol, akhirnya di situ ketemu bang, titik temunya gitu. Jadi Abah bilang kenapa beliau istilahnya dari awal tadi melempar batu, terus ada istilahnya tata cara lainnya juga dia tawasul dan dia juga mencari memang momen tidak ramai jam 12 siang pas gitu. Memang itu kata Abah itu sudah tersampaikan ke beliau gitu.
tata caranya seperti itu. Ya wallahu alam. Secara keilmuan sudah dilaksanakan ya, secara teknologinya, secara SOP normalnya PPBD, cuman ternyata ada unsur lain yang di luar nalar yang memang pada kenyataannya seperti itu gitu. Dan Abah ini bilang saya baru terbuka, saya tuh tadi sebelumnya di hari pertama tuh gini. Jadi kalau Abah ini memang istilahnya selain menawasulkan kayak ngaji gitu, Abah ini juga memang dapat info dari si makhluk itu, komunikasi keinginannya seperti itu, dan mungkin sudah tahu caranya seperti itu. Dan saya tanya sosok yang masuk, kira-kira sosok yang masuk ke Kang Manan ini pas tadi siang itu siapa? Itu kemungkinan jin yang dulu dimuslimkan sama nama gelar ini gitu. Dan kalau malam harinya yang itu masuk ke teman saya siapa? Itu kayaknya sosok yang memang dari kawanan golongan hitam di situ, jin kafirnya itu. Kalau bagi saya pribadi pada saat itu memang percaya tidak percaya dengan apa yang terjadi, terlebih waktu itu ya di masyarakat juga, maksudnya melihat hal ini ya sudahlah kembali ke istilahnya memang sudah ketetapan. Ya, kita percaya itu ketetapan, cuman di prosesnya dari pertama kita datang mengalami kejadian itu, dan tokoh masyarakat yang Abah Ujang ini memang sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan tata caranya harus bagaimana ketika ada yang tenggelam di sini, karena bukan sekali dua kali yang sudah tenggelam di sini gitu. Itu yang membuat di luar nalar buat saya pribadi ketika istilahnya berdiam di sana 2 hari ya Bang ya. Jadi menyaksikan proses pencarian itu yang kalau secara pikiran kita dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPBD dan luas waduk itu yang tidak terlalu luas, harusnya dengan 10 orang penyelam dengan kapasitas perahu yang berputar-putar itu selama 2 hari itu harusnya bisa diketemukan. Ada tata cara yang ternyata memang seperti itu gitu, secara syariatnya dan secara ininya dapat akhirnya si korban ini muncul. Dan ternyata kesini kejadian-kejadian itu seperti apa ya, mengingatkan kembali bahwa di sana itu terdapat sebuah kerajaan yang kita tidak tahu. Jadi seperti menegaskan kembali tentang keberadaan makhluk asal di situ, dan syariatnya ada jin yang sudah dimuslimkan, dan memang masih ada jin yang masih status kafir, terlebih masih ada yang istilahnya mungkin melakukan praktek-praktek walaupun tidak secara seperti dahulu yang intensitasnya tinggi, karena ya alhamdulillah daerah sana sekarang istilahnya banyak majelis, banyak pesantren Bang. Kejadian kemarin kata Abah ada yang pernah kemah di sana. Jadi kemahnya itu mungkin membuat gaduh, membuat keramaian, dan hampir semua yang di sana yang anak sekolahan itu yang kemah itu kerasukan, dan Abah ini yang menangani. Dan ketika menangani itu yang datang ke sosok-sosok yang ada di sana adalah jin muslim, karena assalamualaikum katanya, dengan sudah tidak heran dan sudah tidak dengan bacaan-bacaan ayat Quran gitu. Dan ketika sama Abah ditanya mau apa, ya ngerasa terganggu aja. Dengan ya saya kasih pelajaran seperti ini karena untuk mengingatkan bahwa di sini tidak hanya kalian bangsa manusia, ada makhluk lain kami yang butuh kami juga ibadah. Apalagi di waktu yang kami istilahnya untuk melakukan beribadah. Sampai sekarang di sana itu memang masih ada seperti dalam tanda kutip pantangan-pantangan yang jam-jam segitu jangan berenang, jangan jam segitu istilahnya jangan membuat keramaian, kegaduhan gitu. Jadi memang kondisinya yang saya dapatkan pengalaman kemarin
mengenai pencarian almarhum ini ya agak di luar nalar seperti itu pengalamannya Bang. Oke. Nah berarti tadi namanya danau apa? Batu Karut Bang. Batu Karut. Yang tadi juga udah dijelaskan bahwasanya nama Batu Karut itu batu yang diikat Ya, gitu dikarut. ya. Yang dikarut gitu kan. Karut tuh kalau bahasa sininya berarti apa? Diikat. Diikat gitu kan. Memang di setiap tempat khususnya Indonesia kali ya. Pasti ada sejarahnya dah gitu kan, atau mungkin legendanya lah. Ternyata itu namanya Mama apa tadi namanya? Mama ulama yang di situ. Mama Gelar. Mama Gelar gitu kan. Mungkin di tempat lain ada juga namanya Mama Agung, Mama apa tuh kayak ulama lah, ulama iya. Gitu. Tapi cuma namanya penamaan aja yang berbeda atau sebutannya kan tadi Mama Gelar, ada juga di Cirebon Mama Agung dan sebagainya gitu kan. Nah, Bang, di danau Batu Karut itu ada tradisi khusus kayak di malam-malam tertentu? Kalau dulu kayaknya sebelum adanya siar dakwah ke sana katanya ada tradisi-tradisi yang tadi dekat dengan praktek-praktek kesyirikan itu. Tapi setelah Mama Gelar melakukan dakwah di sana yang ada ya hanya tradisi-tradisi seperti pada umumnya umat muslim yang dilakukan seperti memuludan, tawasulan atau rajaban gitu. Jadi tidak ada lagi setelah dakwah yang dilakukan Mama Gelar ke sana ya kalau yang terjadi sekarang ya alhamdulillah gitu Bang. Oke, dan ini termasuk adalah penyimpangan oknum ya? Ya mungkin ya kan? Masih ada kepercayaan mensakralkan tempat itu. Tapi dalam tanda kutip untuk meminta sesuatu gitu kan ya. Padahal ulama terdahulu untuk apa tadi berdakwah gitu kan, karena dulunya ini tempat ini dijadikan untuk musyrik gitu ya, gitu. Dan ini juga sempat terjadi, mungkin teman-teman semua udah tahu tentang Gunung Kemukus gitu ya. Gunung Kemukus kan katanya ada pesugihan, katanya ada ritual berhubungan intim selama 7 kali selama 30 hari katanya gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kalau menurut yang saya tahu gitu, mohon maaf kalau saya salah tolong koreksi gitu kan. Ternyata Gunung Kemukus tuh di situ ada namanya kayak petilasan dari Pangeran Samudro. Gitu kan, yang mungkin dulunya emang mungkin tempat itu disalahgunakan sama beberapa orang yang menyembah selain Tuhan gitu kan, meminta dan sebagainya. Barulah masuk nih ulama untuk jangan kayak gitu nih, salah gitu kan. Dakwalah di situ. Tapi ada juga yang tadi saya bilang oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan situs bukan untuk dijaga tapi untuk meminta sesuatu. Betul. Kan itu yang harus diluruskan gitu kan. Banyak juga yang katanya niatnya untuk ziarah. Yang katanya niatnya untuk ziarah, tapi untuk meminta dalam hati kecilnya nih. Dengan tanda kutip minta ziarah. Itu kan oknum. Yang dia nggak tahu apa artinya ziarah sebenarnya. Kan kayak gitu ya. Betul. Dan saya juga penasaran sih gimana danau Batu Karut ya. Mungkin tadi nanti ditampilin lah gitu. Berarti si korban ini nih, kita balik lagi yang korban itu ya. Betul, si korban itu asli dari warga situ apa gimana? Masih dari desa yang bertetangga dengan lokasi Batu Karut ini Bang. Jadi masih tetanggaan. Oke, dan ternyata berarti dia hilang atau tenggelam jam 12, ketemu lagi jam 12 lagi siang. Berarti seharian. Memang banyak juga kasus yang misalkan tenggelam dan sebagainya, ada yang secara logika, ada juga pasti meminta bukan meminta tapi secara spontan tuh yang kayak tahu tuh langsung enggak kayak ini di sana. Itu di Indonesia banget sih. Ya kan? Dan posisinya pada saat itu banyak seperti yang tadi orang-orang yang juga yang memang ramai yang berpakaian aneh itu. Mungkin itu momennya untuk mereka juga. Oke, dan ini pasti sih entah itu melibatkan kuncen, ya kan? Entah itu misalkan dari aparatur negara secara teknisnya, secara logikanya. Tadi kan ya juga sih logikanya 10 penyelam dengan danau yang nggak terlalu luas dan ada perahu karet, seharusnya ditemukan secepatnya. Kalau kita berpikir pakai logika gitu kan. Dan misalkan danau paling berapa sih kedalamannya, kecuali laut mungkin luas, emang butuh waktu dan butuh personil yang sangat banyak kan gitu ya. Tapi saat itu
si Abah Ujang ya. Dan itu juga nama samaran. Abah Ujang itu berarti berperan penting dalam menjaga situs budaya Danau Batu Karut apa Betul. bukan? Jadi kalau pengakuan yang saya tadi ada wawancara dengan beliau ini istilahnya perwakilan majelis ke-13 dari Mama Gelar ini yang di sana memang. Jadi Mama Gelar ini memang sangat berjasa selain tadi dari segi spiritual ya, beliau menyebarkan dakwah di sana, juga dari segi konsep Batu Karut ini. Jadi di sana itu ada seperti paku beton, Bang. Itu tuh ada sekitar 7 paku beton. Itu tuh atas rekomendasi Mama Gelar. Jadi karena Batu Karut ini kan posisinya di atas. Iya. Jadi di bawahnya itu pesawahan. Katanya kenapa di paku beton? Katanya untuk supaya bendungannya atau perbatasan antara danau ke sawah itu tidak jebol. Padahal kalau saya lihat kalau kita melihat secara fisik gitu ya, mata telanjang itu paku beton hanya seperti ornamen gitu, yang berbentuk paku. Tapi ya wallahu alam, ternyata apa yang disampaikan mungkin kan namanya ulama masih ada kelebihannya, Bang ya. Dengan caranya seperti itu ya, alhamdulillah sampai tahun sekarang itu tidak jebol, Bang, dengan debit air yang sebegitu banyak gitu. Oh, mungkin nanti saya habis kelar podcast saya coba lihat ya gimana ini deh. Mungkin kalau saya ngeliat gambarannya kayak di tol Cipali, teman-teman semua di KM 150 atau 160 memasuki daerah mau Kabupaten Cirebon, situ namanya kan ada Batu Beleneng. Iya. Kayak gitu kali ya. Yang dimana kita berpikir logika deh, batu yang lebih kecil daripada alat berat, seharusnya batu itu bisa dipindahkan. Betul. Tapi ini malah alat berat yang rusak gitu kan. Terus juga didorong pakai 3 atau berapa alat berat tuh nggak jatuh batu itu. Ternyata asal usulnya itu kenapa batu itu ada, karena dulu pada zaman dulu ada air yang keluar dari sumber itu dan ditutup pakai dengan batu yang besar itu. Dak. Iya kan? Kan kayak kita kayak mau menghapus sejarah yang lama gitu ya guys sih gitu. Akhirnya kenapa? Akhirnya tol itu seharusnya lurus. Taunya belok dikit. Ya kan? Karena ada Batu Beleneng itu. Terus kemudian nih, Bang. Kan tadi ada bantal yang dilempar ke danau itu. Berarti bantal itu lokasinya di air ya, bukan di darat ya? Oh, di air, di pinggir air yang udah mau ke daratan. Karena terbawa arus, Bang. Oh, dan itu kayak ada tradisi tertentu barang kesukaannya si korban supaya korban cepat ditemukan atau gimana? Kalau saya lihat sih karena di sana tadi banyak masuk orang yang istilahnya mencari niat lain mungkin ya, Bang, dan banyak masukan-masukan. Jadi mungkin ada yang disampaikan mungkin tidak tahu ya, Bang ya. Mungkin ada yang masukan barang kesukaan korban dilempar supaya si korban ini cepat muncul. Nah, ini secara spontan juga saya pernah nonton YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Saat itu dia lagi ada salah satu warganya, anaknya itu hilang entah kemana tanpa jejak, dan misalkan motifnya itu adalah penculikan tapi nggak ada tanda-tanda, dan itu di tengah hutan. Ternyata di rumah orang tuanya, di kamarnya ditaruh barang kesukaan si yang anak hilang ini, supaya untuk kita berharapnya dia tuh cepat ketemu dengan entah itu bantal, entah itu mainan, entah apa gitu ya, yang pokoknya barang kesukaannya di kamar ya, pokoknya layaknya tuh di situ udah ada anaknya. Betul. Bantalnya, gulingnya, mainannya itu kayak apa ya, tradisi ya. Kepercayaan ya. Iya, bukan tradisi kayak turun-temurun, kepercayaan gitu ya. Ya itu kan kayak logikanya adalah mensugestikan supaya kita harus optimis anak kita tuh cepat kembali atau cepat ditemukan gitu kan. Jadi dengan situ kita menimbulkan rasa semangat gitu kan. Nah, terus kemudian kan warga situ kayak udah tahu ketika ada kejadian tersebut langsung bikin rakit nih, Bang.
Rakit itu tujuannya untuk proses pencarian apa memang ada sesuatu? Kalau yang saya lihat memang kayaknya disiapkan itu untuk proses pencarian itu Bang, karena sebelumnya memang tidak ada rakit. Jadi hanya pada saat itu aja dibuat rakit tuh pas hari pertama. Karena saya posisi di depan rakit itu dibuat dan dekat dengan bantal. Jadi pas saya menyaksikan hilir mudik warga mengambil batang bambu itu, ya saya kira buat apa gitu. Kesini ternyata rakit itu yang dipakai oleh si Bapak Ujang itu ke tengah danau. Dan cuma dengan menggunakan Pancingan. gitu kan. Pancing. Itu kan ya Pakai joran. Pakai joran gitu kan, dan itu pas banget nyangkut di bajunya si almarhum itu ya. Oke Bang, sebelum kejadian di tahun 2021 yang dimana siswa SMA ya Bang, memang tenggelam, sebelumnya ada nggak? Kalau yang saya dapat informasi dari warga sekitar dan dari Bapak Ujang, jadi dulu itu di tahun 1970 sampai tahun 92 itu ada sekitar 8 orang warga sekitar yang sudah menjadi korban. Dan saya kemarin ngobrol dengan warga depan banget rumahnya itu, yang menjadi korban di sana adalah bibinya. Tenggelam juga? Tenggelam, dan posisinya katanya lagi ngegendong anak malam maghrib. Bibi anaknya ini disimpan, tuh dia langsung jalan aja ke arah danau dan langsung loncat. Oh, tadi juga karena kayak ada sesuatu yang kayak ikan banyak kayak gitu. Iya, gitu. Entah itu apa lah ya namanya ya, entah itu ada panggilan dan sebagainya gitu ya. Nah, di tahun 2000-an tuh nggak ada? Atau mungkin di belasan sampai akhirnya 2021 itu? Jadi tahun yang ramai itu yang 92, tahu-tahu 2021. Oh, jangkanya kan sangat panjang gitu ya. Gitu. Kecuali memang entah itu 3 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali dan sebagainya. Tapi ini kan agak panjang. Iya. Dan setelah yang tadi si kerajaan jin itu dimuslimkan oleh ulama. Si ulama itu ya, itu disebutnya dengan mama gelar gitu kan. Betul. Mungkin teman-teman semua apa nih nyebut ulama yang udah mendulu kita. Biasanya kan pasti beda-beda nih. Saya pengen tahu sambil kita juga belajar kan gitu kan. Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya ini Bang, kira-kira Bang Ian punya pesan gak nih untuk teman-teman semua, khususnya mungkin orang tua ya yang punya anak, seperti apa gitu loh Bang? Jadi setelah kejadian ini yang saya saksikan di peristiwa itu, yang poin yang saya dapatkan sih Bang, jadi di setiap tempat itu kita hidup berdampingan dengan makhluk Allah lainnya, yaitu jin, dan mereka juga punya kehidupan, punya juga aturan mungkin ya Bang ya. Jadi kita setiap kita ke tempat yang baru itu ya setidaknya kita harus salam dulu gitu Bang ya. Dan yang paling utama kita harus eling, kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia kita harus ingat kepada Allah gitu, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kita sadar ya, saya yakin gitu, setiap ada waktu-waktu yang kita lengah di mana setan itu mau masuk ke kita, itu kita bisa mengatasinya dan dijaga oleh yang namanya keajaiban dari ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Dan dari makhluk-makhluk itu ya mau tidak mau secara di luar nalar, tapi peristiwa yang seperti itu ternyata kental juga dengan pengaruh mistis, kalau yang saya rasa gitu. Mau pendekatan tadi secara logika sudah dikerahkan, secara manusia gitu ya, peralatan manusia sudah dikerahkan, tapi pada akhirnya ya unsur itu tidak bisa dipisahkan Bang, itu dalam penemuan itu. Jadi akhirnya mengingatkan kembali ke bahwa kita, hal gaib itu ada, dan kita harus mengimani hal itu karena memang sudah tercantumkan kita harus mempercayai hal-hal gaib. Dan salah satu dalam kasus ini hal gaibnya itu adalah keberadaan makhluk Allah lainnya, yaitu jin di situ gitu. Dan jin itu termasuk adalah makhluk Allah juga yang diciptakan gitu ya. Bedanya Bang, manusia dari tanah, jin dari api kan gitu. Iya Bang, betul. Oke, tapi saya juga berpesan nih kepada mungkin orang tua ya kan, yang masih punya, bukan masih punya, yang punya anak, masih punya, emang harus punya gitu ya. Punya anak harus
dikontrol gitu kan, dijaga gitu kan. Banyak kan anak juga yang bilangnya main tapi entah beneran dia main tapi mainnya entah itu di mana gitu kan dan sebagainya. Terus juga kemudian untuk teman-teman semua nih yang khususnya di Indonesia gitu kan, kita juga harus menjaga situs budaya ya. Betul. Situs budaya di masing-masing tempat kita junjung tinggi itu budaya gitu kan. Tapi bukan untuk mempercayai tempat tersebut. Betul. Untuk meminta sesuatu gitu kan. Dan banyak juga yang bilang ada argumentasi yang pernah saya baca, kita tuh malah minta doa gitu. Misalkan kita suatu makam, doain saya ya supaya saya ini dan sebagainya gitu kan. Saya nggak mau komentar, tapi kalau yang menurut saya kita harus mendoakan yang sudah meninggal, bukan orang meninggal yang mendoakan kita yang masih hidup gitu. Dan meminta hanya kepada Allah gitu teman-teman semua. Jadi yuk kita jaga budaya kita jaga juga warisan-warisan dari mungkin nenek moyang dan sebagainya. Terus juga kita juga harus menghargai ulama-ulama yang sudah mendahului kita dan menyebarkan agama Islam di Indonesia gitu kan. Jangan sampai tempat-tempat yang dibikin oleh ulama, tempat-tempat yang dulunya menjadikan dakwah gitu kan, malah dibelokin tujuannya nih gitu kan. Mau kayak sini ada tempatnya sono, nah itu salah itu gitu kan. Mau kayak ya kita juga mau cara instan, korban dulu, proses dulu gitu kan. Karena kan yang sering saya bilang teman-teman semua, kerja pakai apa tuh Mel? Kerja pakai tulang itu adalah kerja keras ya kan. Kerja pakai pikiran itu adalah kerja cerdas. Kerja pakai hati itu adalah kerja ikhlas. Kerja nyata ya presiden kita gitu. Kerja apa namanya slogan, nggak tahu lah pokoknya. Oke, Bang Ian terima kasih banyak, atau bisa nama Islam Bang Mas Sofyan ya, udah membagikan pengalamannya yang justru ini merupakan wawasan baru untuk saya, terutama Danau Batu Karut itu. Saya juga jadi tertarik untuk membaca sejarah Danau Batu Karut itu, karena saya juga suka dengan sejarah suatu tempat, apalagi ya danau, gunung, terus apalah namanya gitu. Saya suka banget, dan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak menghargai jadi menghargai gitu. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ian ini atau Mas Sofyan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau pergi ke waduk, ketika teman-teman semua mau camping, ketika teman-teman semua mau pemergian ke suatu tempat. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Ian. Terima kasih Bang. Bungkus.